warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khairumin Alfisaharin. Kali ini kita ngebahas tentang materi sejarah Indonesia, dimana itu berhubungan dengan TWK ya, untuk tes kedinasan kita, yaitu sejarah di zaman kerajaan Hindu Buddha. Di sini bisa kita lihat banyak kerajaan-kerajaan di sini ya. Kerajaan pertama yang sesungguhnya itu namanya Prakutai, tapi di buku-buku banyak menyebutkan Kutai, terserah yang mana, tergantung pilihannya yang mana. Setelah Kutai ini ingat ada dua jenis, yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura, dimana yang beragama Hindu namanya Kutai Martadipura. Nanti kita bahas lebih mendalam. Selanjutnya ada Tarumanegara. Tarumanegara ini Kutai sama Tarumanegara ini adalah dua yang masa kehidupannya itu paling lama dibandingkan yang lain yang banyak ini. Nah, si Tarumanegara nanti dia itu akan berubah ya, pecah menjadi Sunda dan Galuh dan bersatu lagi menjadi Pajajaran, tapi saya anggap sebagai Tarumanegara saja, sehingga dia waktu hidup bertahan kerajaannya itu lama. Setelah Tarumanegara ada kerajaan Kalingga yang nanti juga asalnya dari Tarumanegara. Ada Kalingga, ada Sriwijaya, Mataram Kuno, Kediri, Singasari. Di sini ada Medang Kamulan ya, nanti ya terselip di sini. Karena dia kecil jadi tidak usah dimasukkan di sini. Kediri, Singasari, Majapahit dan Bali. Selanjutnya nah ini jadi vertikal ini. Oke. Pertama kita bahas tentang Kutai. Ini nggak kelihatan ini, tapi ini Kutai Martadipura. Nah, secara singkat saja sini kita bahasnya ya. Lokasinya di Kutai, Kalimantan Timur. Dia punya prasasti atau sumber 7 prasasti rupa, dimana nanti dia punya menyebutkan prasasti ini bahwa rajanya yang pertama itu bukan raja ya, tapi kepala suku namanya itu Kudungga. Lalu barulah ada Asmawarman inilah yang bakal mendirikan kerajaan si Kutai Martadipura ini. Aduh, kok gelap ya, gelap. Nah, ini better ya. Selanjutnya ada Mulawarman. Mulawarman ini paling berjaya karena dia menyuruh penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak atau bisa disebut 11 km. Di sini tidak saya tuliskan ya, rupa. Selanjutnya ada Dharma Setia, ini raja terakhir karena dia nanti akan berubah nggak tahu berubah atau dia kalah sama si Kutai yang Islam. Next itu ada Tarumanegara juga cukup panjang ceritanya. Lokasinya ada di Jawa Barat. Prasastinya itu ada 7, yaitu Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, Cidanghiang. Wajib dihafal. Rajanya itu berdasarkan prasasti ini ya. Ada yang pertama pendirinya yaitu Raja di Raja Guru Jaya Singawarman. Warman paling berjaya karena dia nanti berjaya ya. Linggawarman dan Tarusbawa. Akhirnya nanti perpecahan menjadi Sunda Galuh dan menjadi Pajajaran. Silsilah keluarganya ini pertama tadi didirikan oleh si Raja di Raja Guru yang nanti ceritanya ada keturunan namanya Purnawarman, dan si Purnawarman punya keturunan lagi. Purnawarman ini masa paling berjaya. Nah, Purnawarman punya keturunan nama Linggawarman. Nanti dia punya 2 orang anak namanya Manasi dan Soba Kencana, dimana ini cewek semua. Nanti dia menikah sama si Manasi menikah sama Tarusbawa, Soba Kencana menikah dengan Dapuntahyang. Nah, singkat cerita Dapuntahyang inilah yang bakal kabur ke Sumatera karena dia nanti bakal mendirikan kerajaan yang terkenal juga di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya ya. Dan ini juga menjadi kerajaan Sunda. Sebenarnya ini juga sama seperti Tarumanegara, namun coba diubah jadi namanya karena ada orang ini yang dia ini marah karena ya kenapa ini dikasih kerajaan yang ini enggak. Jadi dia dapat kerajaan Galuh. Ini kok gelap terus ya, nggak tahu guys ini kenapa, sorry ya. Enggak gelap, layarku yang gelap ini.
Nah, kita bahas lagi next. Nah, itu kerajaan Kalingga. Ini kerajaan kecil juga sebenarnya. Dia asalnya didirikan oleh Ratu Sina. Nggak tahu dari mana si Ratu Sina ini berhasil mendirikan nih kerajaan Kalingga. Letaknya di Jawa, tapi kita nggak tahu di mana lengkapnya. Tapi ini bakal menjadi cikal bakal terbodohnya. Nah, si Ratu Sina punya anak keturunan namanya 2 orang, yaitu Sanaha dan Iswara Kesawalingga, nanti akan membentuk kerajaan Keling. Nah, si Sanaha ini akan menikah oleh si Galuh ini, di mana Galuh ini akan ada hubungan nih sama si Tarumanegara. Jadi dia masih satu hubungan. Menikah dengan dari kerajaan Galuh namanya Brantasena menghasilkan keturunan Sanjaya. Nah, Sanjaya mempunyai keturunan Rakai Panangkaran, dan nanti ini si menantunya ini bukan keturunannya, yaitu Rakai Pikatan. Nanti akan berubah Mataram ini menjadi berubah Kalingga menjadi Mataram. Nah, lanjut kita ke kerajaan selanjutnya, yaitu Mataram kuno. Ingat, Mataram juga ada 2, yaitu Mataram agama Islam dan agama Hindu. Kalau agama Hindu kita anggap saja Mataram kuno. Lokasinya di Jawa Tengah, sudah tepat ya, pasti karena ada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Rajanya Sanjaya ini dari kerajaan Kalingga ini, sebenarnya ini raja dari Mataram kuno. Yang pertama, Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, dan Pusindo. Pusindo ini sebenarnya adalah mahapatihnya dari Raja Wawa. Nanti kita akan cerita di silsilahnya. Nah, kita lanjut ke silsilah. Di sini dari silsilah dari kerajaan Kalingga itu ini Ratu Sina, Sanaha, Brantasena menikah Sanaha, Sanjaya dia punya anak namanya menikah sama Sudiwara, Iswara Kesawalingga. Jadi dia ini nikah sedarah coy, karena ini Iswara Kesawalingga ya kan, nikah, dia punya anak nikah lagi, berarti mereka ini sepupuan menikah lagi menghasilkan Rakai Panangkaran. Nah, dari sinilah punya beberapa masalah nih si Rakai Panangkaran ini, nggak tahu nasibnya kali. Dia punya 2 orang anak namanya Balaputra Dewa dan Samaratungga. Nah, disinilah dia punya banyak masalah, karena si Balaputra Dewa ini akan kesal sama si Rakai Pikatan. Siapa Rakai Pikatan? Rakai Pikatan ini ceritanya adalah orang sakti penguasa suatu daerah. Dia menikah dengan anaknya si Samaratungga Pramawardhana. Ada kilas sedikit, Candi Borobudur itu dibangun oleh masa Samaratungga. Nanti bakal selesai di Pramawardhana ini. Nah, kenapa Balaputra Dewa ribut sama Rakai Pikatan? Karena si Rakai Pikatan ini agamanya agama Hindu. Sedangkan Balaputra Dewa ini kan agama Buddha. Nah, dia ini ribut tapi nggak saling bunuh-membunuh, karena si Balaputra ini kabur atau pergi ke daerah Sumatera, Sriwijaya, karena dia mengira di situ ada keluarganya si Dapuntaheang tadi yang akan mendirikan kerajaan Sriwijaya. Nah, singkat cerita, Pramawardhana dan Rakai Pikatan mempunyai keturunan Raja Wawa. Si Raja Wawa ini agak cukup idiot karena dia nggak bisa memimpin suatu kerajaan, sehingga kerajaannya ini terpuruk. Dia akhirnya terbunuh di suatu pemberontakan, yang dimana kekuasaan diambil oleh seorang Empu Sindo. Keren namanya coy. Empu Sindo ini siapa? Dia sebenarnya adalah mahapatihnya si Wawa. Mahapatih itu seperti panglima perang. Diambil kekuasaan oleh Empu Sindo. Empu Sindo memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur. Kenapa dipindahkan? Karena ada bencana dan juga sudah mengalami krisis, jadi dipindahkannya ke Jawa Timur. Singkat cerita, Empu Sindo mendirikan kerajaan yang namanya Medang Kamulan, di mana Medang Kamulan ini ya singkat banget coy, karena cuma si Empu Sindo ini yang rajanya. Letaknya di Jawa Timur, nggak pasti di mana. Nanti dia punya keturunan yang namanya Airlangga, di mana Airlangga ini langsung mengubahnya menjadi Kediri. Ini keturunan dari Airlangga nanti juga bakal ribut ini. Next kita ke kerajaan ini Sriwijaya dulu ya, sebelum kita ke Kediri tadi, kita ke Sriwijaya dulu. Kasihan si Balaputra Dewa yang kabur tadi. Selanjutnya kita ke Sriwijaya. Taulah ini terkenal banget, itu dekat Sungai Musi, Palembang. Prasestinya banyak, ada kedudukan bukit,
Talang Tuwo, Kota Kapur, Telaga Batu, Karangbirhai, Ligor, sama kayak si Mataram tadi banyak ya prasastinya. Silsilahnya di sini Dapun Tahyang, ingat Dapun Tahyang yang menikah sama si keturunan Mataram tadi, Tarumanegara lupa. Si Balaputra Dewa ini rajanya, tapi dia bukan keturunan Dapun Tahyang langsung. Balaputra Dewa ini karena dianggapnya si Dapun Tahyang ini keturunannya, jadi dia menaikkan Dapun Tahyang sebagai raja selanjutnya karena dia Balaputra Dewa itu sangat sakti ya. Nanti dia punya anak juga keturunan Sang Nila Utama. Nah, singkat cerita Sang Nila Utama inilah yang bakal mendirikan Singapura, dan nanti Singapura pergi ke Malaya dan mendirikan kerajaan Malai. Next baru kita ke Kediri atau Panjalu. Kenapa disebut Panjalu juga nanti gue jelasin. Lokasinya di Jawa Timur, ingat karena sudah dipindahkan oleh si Empu Sindok. Namanya kerajaannya Mendangkamulan diubah oleh si Airlangga tadi. Empu Sindok menikah oleh entah siapa laki-laki perempuan ini, nanti dia menghasilkan Mahendrata dan ada keturunannya juga Airlangga. Di Airlangga ini bakal diubahnya menjadi Kediri. Nah, Airlangga punya keturunan 2 orang yaitu Jayanggarana dan Jayawarsa. Cemas akan terjadi pertempuran antara kedua anaknya, maka dia pecah kerajaannya. Sebenarnya nggak dipecah, cuma dicaplok gitu. Dimana Panjalu ini sebenarnya yang paling gede yaitu Kediri itu sendiri, dan Jenggala ini caplokannya gitu biar nggak berantem. Keturunan Jayanggarana dan Jayawarsa ini, Candra Kirana dan Kameswara ini nanti bakal bersatu kembali, disatukan oleh seseorang keturunan juga yang dimana sangat sakti, namanya Jayabaya. Si Jayabaya singkat cerita punya anak namanya Kertajaya, dimana disinilah muncul suatu muncul masalah lagi karena Kertajaya ini mengaku dirinya Tuhan, padahal menyimpang dari agamanya, yaitu agama Hindu. Dia mengaku dirinya Tuhan sehingga para Brahmana itu seperti para ustadz di ini marah sama dia. Kertajaya tidak mampu mengalahkan Kertajaya. Si para Brahmana ini meminta bantuan oleh penguasa Tumapel namanya Ken Arok. Singkat cerita nanti kita katakan lebih dalam di Singosari bahwa Ken Arok berhasil membunuh si Kertajaya ini ya. Next kita ke Singosari. Singosari ini banyaknya catatannya. Singosari ini terdapat di Tumapel, Jawa Timur. Kenapa? Karena dipindahkan oleh si Ken Arok tadi. Dia kan penguasa Tumapel ya, nggak mau di Kediri, dipindahkan ke Tumapel. Di sini juga ada yang namanya ekspedisi Melayu di masa pemerintahan Raja Kertanegara, di mana dia bercita-cita untuk menyatukan Nusantara. Jadi sudah 2 ya kerajaan yang bercita-cita menyatukan Nusantara. Yang pertama itu tadi siapa? Sriwijaya, lalu Singasari. Silsilahnya bisa dilihat di sini ya. Ini awalnya Kertajaya nanti dibunuh oleh si Ken Arok ini. Tapi sebelumnya dia ini membunuh penguasa Tumapel karena dia ini sebenarnya orang biasa namun sakti, sehingga dia membunuh penguasa Tumapel, dia menjadi penguasa, lalu dia bunuh si Kertajaya, dia menjadi penguasa di Kediri tadi, jadi menjadi kerajaan Singasari. Singkat cerita, Ken Arok ini menyukai istrinya si Tunggul Ametung, dijadikan pemaisurinya padahal suaminya dibunuh ya, kejam. Nah, menikah dan ternyata Tunggul Ametung ini sudah menghamili si Ken Dede sebelumnya, sehingga dia punya keturunan namanya Anusapati. Anusapati dianggap Ken Arok ini anak angkatnya. Nah, Anusapati ini dendam nih, mau membalaskan dendam si ayahnya karena dia sudah dibunuh oleh si Ken Arok, ayah angkatnya, sehingga dia bunuh si Ken Arok ini. Nah, anaknya Ken Arok dan Ken Umang itu ada namanya Tojaya. Tojaya ini marah karena ayahnya dibunuh oleh si Anusapati, kakak angkatnya. Dibunuhnya juga oleh Tojaya Anusapati. Anusapati sudah punya anak namanya Renggawuni, nanti dia bakal bunuh si Tojaya ini. Nah, disinilah akhirnya dia berakhir keturunan Ken Arok ini, karena Tojaya nggak sempat punya anak. Nah, di sini Renggawuni ini punya keturunan namanya Kertanegara. Dari sinilah yang adanya ekspedisi Pemaluyu yang sangat hebat dan sangat buruk juga, karena akan mengakibatkan keruntuhan si Singasari juga. Nah, singkat cerita, Ken Arok dan Ken Dedes ini punya keturunan namanya Dyah Lembutal yang akan menikah dengan Jaya Dharma dari kerajaan Mataram, atau pada saat ini itu namanya Pajajaran. Namanya Raden Wijaya. Nah,
Singkat cerita coy, ekspedisi Pamalayu ini berhasil menyatukan sebagian dari Nusantara. Dan ada kerajaan dari luar Nusantara namanya Kerajaan Mongol dari dinasti Yuan, yang rajanya itu adalah Kubilai Khan. Dia ini tahu bahwa Singasari ini ada ekspedisi Pamalayu, jadi dia cemas. Dia kirimkan diplomatnya ke Singosari. Dia mengatakan kalau Singasari harus tunduk kepada dinasti Yuan. Kartanegara marah sehingga dia potong telinga diplomatnya. Diplomatnya pulang, si Kubilai Khan geram sehingga dia mengirimkan pasukannya, ribuan pasukannya ke Singosari. Tapi jauh, dia dari Cina dan Singosari di Jawa, jadi butuh berbulan-bulan. Nah, disinilah Kartanegara itu cemas. Dia kirimkan pasukannya di Nusantara untuk berjaga, di seluruh Nusantara untuk berjaga. Kalau dinasti Yuan nanti datang dan menyerang. Melihat keadaan ini, ibu kota si Singasari ini lemah, di mana Kertanegara itu berada. Melihat kesempatan ini, Jaya Katwang, siapa Jaya Katwang? Jaya Katwang ini adalah keturunan jauh dari Kartajaya tadi yang dibunuh oleh Ken Arok. Jaya Katwang, dia juga dendam dong, karena leluhurnya dibunuh oleh si leluhurnya Kartanegara, Ken Arok. Dia bunuh, melihat kesempatan ini karena dia lagi lemah di ibu kotanya, dibunuh sehingga Jaya Katwang mengambil tahtanya coy. Gampang banget coy, dibunuh dapat tahtanya. Dan singkat cerita Raden Wijaya nggak dibunuh juga, dan Raden Wijaya menjadi hambanya dan bersekutu dengan Jaya Katwang. Tiba-tiba setelah berbulan-bulan dalam ekspedisinya, pasukan dinasti Yuan datang coy, baru sampai. Nah, di sini saya tulis di sini ya. Pasukan dinasti Yuan sampai, lalu dia mengira raja yang memotong telinga diplomatnya itu adalah si Jaya Katwang. Padahal yang sebenarnya itu adalah Kertanegara, tapi udah dibunuh si Jaya Katwang. Jadi si pasukannya itu bakal mengejar dan membunuh si rajanya Singosari saat ini, yaitu si Jaya Katwang. Lalu Jaya Katwang mati. Tapi pada saat itu pasukannya udah lemah, dan dinasti Yuan bisa dipukul mundur oleh pasukannya Singasari yang lain gitu. Sehingga Raden Wijaya ini melihat, ya alhamdulillah gitu, si Kertanegara dibunuh, Jaya Katwang terbunuh katanya. Jadi dia mengambil kekuasaannya kembali lagi ke keturunan si Ken Arok itu ya. Luar biasa. Karena Raden Wijaya merasa sangat beruntung, dia makan buah pala, rasanya pahit. Dinamakanlah ubahnya gitu menjadi Majapahit. Disinilah kerajaan yang paling terkenal. Nah, Majapahit ini letaknya di Mojokerto, Jawa Timur, masih sama dengan asalnya tadi Medang Kamulan. Wilayahnya ini luas sekali coy, wawasan Nusantara, tapi sebenarnya itu bukan gimana ini jelasnya. Wilayahnya itu bukan dia datang, dia perang, dia cuma datang, "Woi, kamu bawahan saya ya," kata si Majapahit. Oke, katanya. Jadi wilayahnya, dia bukan perang gitu. Rajanya Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana, Tunggadewi, Hayam Wuruk, dan Brawijaya 1-5. Nah, di Hayam Wuruk inilah nanti dia dengan Mahapatinya Gajah Mada, dengan Sumpah Palapa dia menguasai Nusantara. Silsilahnya Raden Wijaya punya anak Jayanegara, punya 2 orang anak, Hayam Wuruk dan Dyah Nartaja. Di mana Hayam Wuruk inilah yang tadi sudah saya katakan punya Mahapati Gajabana dengan Sumpah Palapanya menyatukan Nusantara dan sangat sukses. Hayam Wuruk punya 2 orang anak, Wirabumi dan Kusuma Wardani. Dyah Nartaja punya anak juga Wikrawardana, yang nantinya dia ini ribut sama Wirabumi karena dia ini sama-sama ingin merebut kekuasaan Majapahit yang luas itu ya. Namanya itu terkenal, nama keributannya itu yaitu Perang Parekrek. Ya, harus ingat, Perang Parekrek itu adalah perang antara Wirabumi dan Wikrawardana. Nah, singkat cerita Wikrawardana menang sehingga jatuh ke kerajaan jatuh ke dia, dan Wikrawardana punya keturunan Dewi Suwita Brawijaya 1, lalu sampai ke Brawijaya 5. Disinilah akhir dari kerajaan Majapahit. Akhirnya itu cuma ya melemah secara alami gitu ya. Brawijaya 5 nanti menyetubuhi gitu ya sama si Siu Banci. Siapa Siu Banci? Siu Banci adalah selirnya. Nah, dia punya anak namanya Raden Pata. Disinilah akan berubah menjadi Demak
yaitu kerajaan Islam. Raden Patah juga punya namanya Jinbun. Oke, 20 menit pas, sorry coy. Cukup lama, tapi inilah singkat banget kita menjelaskan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Thank you, bye-bye.